Oke, sekarang kita lanjut bagian ke rendering 2 ya teman-teman. Kita bakal bahas soal pengondisian dan pengulangan di dalam rendering. Jadi silakan teman-teman buka lagi VS Code-nya, dijalanin lagi npm run dev-nya, pastikan dijalankan di folder yang tepat ya. Disiapkan juga browsernya, kita akan kembali mengotak-atik file codingan yang kemarin. Oke, untuk yang file kemarin kurang lebih seperti ini ya codingannya, masih simple aja untuk form dan app.jsx-nya. Dan sekarang teman-teman fokus ke form dulu. Silahkan teman-teman buka formnya, kemudian nanti diubah jadi seperti ini. Kurang lebih di handle on submit-nya, kita tambahin kondisi di mana username-nya harus setidaknya memiliki 3 huruf karakter. Sini bisa dilihat ya, cuma tambahin kondisi, kalau misalkan username ternyata tidak lebih dari 3 hurufnya atau karakternya gitu ya, maka kita setting latest usernya jadi kosongan aja. Kemudian formnya jadi tidak valid. Kalau misalkan teman-teman bingung, hapus aja semua codingannya, terus teman-teman ketik ulang. Sebenarnya perubahannya simpel aja kok. Ini bagian from.csx ya. Yang berubah hanya handle on submit-nya aja. Ya, teman-teman perhatiin ya, yang berbeda hanya di handle on submit-nya aja. Jadi silakan di pause, silakan teman-teman ketik ulang terlebih dahulu. Dan jangan lupa, kalau misalkan teman-teman hapus semua codingnya, di-export default form-nya. Kalau nggak di-export, nanti formnya nggak bisa jalan. Itu untuk form, sekarang kita bakal lanjut ke bagian app.jsx-nya. Kemarin kurang lebih seperti ini ya. Simple, hanya 25 baris. Sekarang aku minta teman-teman ubah jadi seperti ini. Ya, jadi ada data admin ceritanya. Kemudian nanti data adminnya kita tampilkan dengan looping. Dan juga terkait validasi form tadi ya, username harus memiliki 3 huruf, itu akan kita tampilkan di sini. Jadi kalau misalkan last username-nya kosongan, atau hanya 0 gitu ya, karena tadi kalau misalkan username-nya tidak lebih dari 3 karakter, maka kita settingan last username menjadi kosongan. Jadi kalau misalkan last username-nya kosong, maka kita tampilkan username invalid. Tapi kalau misalkan nggak kosong, kita tampilkan latest username-nya. Sebelum kita bahas kodenya, kita coba jalanin dulu ya npm run dev. Di sini udah aku jalanin, tinggal dibuka aja di browser. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Simple. Jadi kalau misalkan aku ketik di sini ASD, di enter, oh sorry, enter, nggak ada masalah. Terdaftarnya satu, dan pendaftar terakhir ASD, dan ada di sini nama-nama admin. Ya, ini cuma buat contoh looping aja sebenarnya. Nah, terus misalkan kita ubah jadi cuma AS. Kalau kita enter, nah, username jadi invalid. Ya, karena minimal harus 3 huruf. Jadi kalau misalnya tambahin 1 huruf lagi, baru mau dia masuk ke user yang terdaftar. Sekarang kita balik ke codingan, biar aku jelasin dulu. Ini aku tutup terminalnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kondisinya di sini sebenarnya lumayan sangat-sangat simple. Hanya menggunakan trinary conditional. Ya, kalau nggak salah trinary conditional ya. Aku lupa nih, sebutannya apa nih untuk kondisi yang kayak gini. Kalau misalkan salah, tolong koreksi di komentar ya. Jadi sangat simpel ya, hanya satu baris. Memang direkomendasikannya untuk React.js ketika teman-teman ingin menambahkan pengondisian di dalam renderingnya. Contoh misalnya kayak teman-teman mau umpetin button login ketika user udah login, atau teman-teman mau bikin kolom komentarnya hilang kalau udah di delete atau belum di delete gitu ya. Maka conditional di dalam render itu akan sangat-sangat diperlukan. Jadi pastikan teman-teman terbiasa melakukan hal ini. Tapi ingat, biasanya kondisinya itu benar-benar hanya kondisi yang sederhana. Jadi kalau misalkan kondisinya mungkin ngejelimet, ada banyak kemungkinan gitu ya, nggak cuma kayak ini, hanya ada valid dan invalid, maka teman-teman sangat-sangat disarankan untuk membuat fungsi. Jadi bikin aja fungsi di sini kalau misalkan kondisinya panjang gitu ya, fonts misalkan is username valid gitu, terus kasih arrow functionnya ES15, terus kita bikin aja begini misalkan kita copy paste deh, seperti ini ya, kita kasih return misalnya, terus baru ini kita jalanin seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat-sangat direkomendasikan kalau kondisinya banyak. Jadi misalkan banyak gitu ya kondisinya. If latest username dot length sama dengan 0, oke kita returnnya username valid gitu ya. Oh sorry, ini aduh aku kebiasaan ngetik di codingan bahasa sebelah, jadinya formatnya kayak Python ya. Misalkan ada lagi kondisinya gitu ya. Else if latest username, oh sorry, ini kita copy aja biar cepet. Misalkan sama dengan 5 gitu ya, return
Misalkan karakternya 5 gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Else, misalkan else di sini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau rumit seperti ini, maka aku sangat-sangat menyarankan teman-teman bikin fungsi terpisah. Jangan taruh pengondisiannya di render lagi. Karena itu nggak enak dilihat lah. Jadi sebisa mungkin render itu sangat sedikit codingan logiknya. Ini aku balikin ke yang tadi aja. Karena memang kita nggak perlu kondisi sebanyak itu ya. Hanya valid dan invalid aja. Kalau teman mau cobain, tambahin kondisi lainnya gitu, silahkan aja. Nggak masalah. Sekarang kita lanjut ke bagian looping. Nah, looping di sini juga, ini menggunakan array map ya, teman-teman harusnya udah tahu. Ini masih termasuk ke kategori yang sederhana. Ya, oleh karena itu teman-teman boleh melakukan looping di dalam render seperti ini. Tapi kalau misalkan ada kondisi lagi, kemudian ada print-print tambahan lainnya, atau elemennya mungkin nggak cuma UL, banyak elemen gitu yang mau dicetak, maka sebaiknya teman-teman pindahkan lagi menjadi fungsi. Seperti tadi di contoh sebelumnya ya. Kalau masih simpel kayak gini nggak apa-apa. Langsung aja di render nggak masalah. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah di bagian key. Kenapa di dalam looping ini elemen UL harus kita berikan atribut key dengan value-nya indeks dari looping array map ini? Jawabannya simpel aja sebenarnya. Sekali lagi, kita balik lagi ke konsepnya React.js. React.js itu punya virtual DOM-nya sendiri. Yang itu berarti dia punya cara untuk menampilkan elemen yang berubah dengan caranya sendiri. React.js itu hanya mengubah elemen yang diubah saja. Oleh karena itu, dia perlu menandai ke semua elemen yang dirender oleh React.js itu sebagai elemen yang unik. Karena kalau kita nggak kasih key, si React.js ini nggak bisa ngebedain UL ini bagian yang mana. Karena kita ngerendernya secara langsung begini ya. Bukan by satu-satu kita tambahin div lagi, kita tambahin div lagi di sini gitu, nggak. Kalau langsung by looping seperti ini, maka dia perlu key. Tapi kalau misalkan nggak langsung, barangkali teman-teman ngetik manual gitu ya, div, ada div lagi di bawahnya, itu nggak perlu key, nggak apa-apa. Jadi simpelnya, key ini untuk apa? Untuk penanda bahwa elemen ini unik, supaya si React ini tahu elemen mana yang diubah. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini simpel aja sebenarnya. Seandainya teman-teman mau ubahnya jadi fungsi juga boleh. Ini tinggal kita paste gitu ya. Misalkan kita bikin fungsi di sini console admin gitu ya. Array function jangan lupa. Terus kita tinggal kasih return admin maps ya, yaitu looping array map maksudnya. Terus di return lagi, tinggal show adminnya kita panggil di sini. Ya, kita save, balik ke browser, maka hasilnya sama aja. Ya, ini aku ketik ASC1D 1 sama aja. Ya, adminnya tetap ke print di halaman websitenya. Oke, jadi seperti itu ya, simple banget hanya untuk pengondisian dan pengulangan di dalam render. Mudah-mudahan teman-teman paham. Seandainya teman-teman kalau kurang paham, teman-teman bisa cari referensi lainnya ya, atau tanya ke ChatGPT biar lebih jelas lagi penjelasannya. Barangkali ada juga kesalahan dalam cara aku menjelaskan, teman-teman bisa koreksi di komentar langsung aja. Kita ketemu lagi di bagian React Hook ya. Ini lumayan penting dan lumayan ngejelimet sebenarnya. Meskipun ngejelimet tapi nggak masalah, kita masih bisa pakai file yang lama, jadi bakal kita lanjutin aja, nggak perlu teman-teman bikin folder baru, supaya nggak repot lah ya untuk simulasi contoh cara kerja React Hook-nya. Dan itu semua akan kita lakukan di video selanjutnya.